اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita baca kitab Umdatul Hukam ini. Mohon maaf filenya belum disiapkan karena tadi siang ada kajian mendadak sehingga belum sempat saya buka. Kita sudah sampai pada bab sujud sahwi, hadis nomor 77. Ini kalau mau dikasih judul babnya bab sujud sahwi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla, melakukan salat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihda salat satu salatayil asy, dua salat sore. Yang dimaksud dua salat sore itu adalah zuhur dan asar. Nah, yang dimaksud di sini adalah salat asar sebagaimana nanti akan kita baca riwayatnya. Salatnya itu rakaatain, cuma 2 rakaat, padahal semestinya 4 rakaat. Thumma sallama, kemudian beliau salam. Thumma qama, kemudian berdiri ila khasyabatin, kepada kayu di muqaddamil masjid, di bagian depan masjid. Fa wada'a yadahu 'alaiha, lalu beliau letakkan tangannya di atas kayu. Wa fil qaumi Abu Bakar dan Umar, di kaum itu ada Abu Bakar dan Umar. Fahada yukallimahu, maka keduanya takut untuk bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja, dan keluarlah sar'an nasi, orang-orang yang bercepat-cepat dari kalangan manusia. Faqalu, lalu mereka mengatakan, aku siratus salat, apakah salatnya dikosong? Wa rajulun, dan ada seseorang yang yad'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil oleh Nabi Dzal Yadain, dengan nama Dzal Yadain, orang yang punya 2 tangan, maksudnya tangannya panjang. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita, apakah anda lupa, aku sirat, ataukah salatnya dikosong? Faqala, maka beliau mengatakan, lam amsa, saya tidak lupa, walam tubsar, juga tidak dikosong. Faqala, maka dia mengatakan, bala ya qad nasita, anda telah lupa. Fa shalla rakaatain, lalu beliau salat 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Tsumma kabbara, beliau takbir. Fasajada mithla sujudi, lalu sujud seperti sujudnya. Au atwal, atau lebih panjang lagi sujudnya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya. Fakabbara, lalu takbir lagi. Tsumma wada'a ra'sahu, kemudian meletakkan kepalanya. Fakabbara, lalu takbir lagi. Fasajada mithla sujudi, lalu sujud seperti sujudnya. Au atwal, atau yang lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar, lalu mengangkat kepalanya dan takbir. Hadis muttafaqun alaih, dan ini lafalnya Imam Bukhari. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Muslim, salatul asr, salat itu salat asar. Wa li Abi Dawud, riwayat Abu Dawud, faqala, beliau bertanya, asadaqa, apakah benar Dzul Yadain, ucapan Dzul Yadain? Fa'auma'u, lalu mereka berisyarat, ay na'am, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa, yaitu ketika seseorang sholat kemudian terjadi kelupaan di dalam sholatnya, maka dia disuruh menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, kelupaan ini bisa diringkas menjadi 3 macam. Yang pertama, ketika ada kekurangan. Yang kedua, ketika ada penambahan.
Yang ketiga, ketika ada keraguan-raguan, ini termasuk yang kekurangan. Sholat asar cuma 2 rakaat, ini kurang. Mestinya 4 rakaat. Maka setelah diingatkan, beliau pun menambah 2 rakaat lagi. Setelah menambah 2 rakaat, beliau kemudian mengganti dengan sujud tilawah. Karena sudah terjadi kekurangan ini, meskipun akhirnya sudah ditambah. Contoh lain kekurangan, misalnya seseorang sholat 4 rakaat Isya, tetapi lupa untuk tahiyat awal, langsung bangkit ke rakaat yang ketiga. Selesai sholat diingatkan oleh jamaah, tadi belum tahiyat awal. Nah, ini tahiyat awal bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang boleh diganti dengan sujud sahwi adalah amalan-amalan yang sunnah di dalam sholat. Misalnya tahiyat awal. Adapun amalan-amalan yang wajib tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Misalnya sujud 2 kali itu wajib. Kalau sujudnya cuma 1 kali, ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Dia harus mengulangi lagi, nambah 1 sujud. Kalau sudah jedanya lama, maka dia nambah 1 rakaat lagi. Maka yang disebut wajib atau rukun ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang bisa diganti adalah yang amalan-amalan sunnah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud tilawah, sujud sahwi itu sama dengan sujud biasa. Mithla sujudihi, semisal sujudnya biasanya. Aw atwal, atau lebih panjang. Nah, kata-kata misla, semisal, ini dalam bahasa Arab untuk makna semisal persis, nggak ada perbedaan. Karena itu sujud sahwi bacaannya pun boleh sama dengan sujud biasanya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Adapun sujud sahwi yang katanya bacaannya adalah subhana man la yanamu wa la yashu, Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ini bacaan bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bacaan ini adalah karangan para ulama. Jadi apakah boleh kalau kita sujud sahwi membaca ini? Ya boleh, alias sholatnya sah. Tetapi lebih utama mana? Lebih utama kita baca sesuai yang diajarkan oleh Nabi pada saat sujud biasanya. Subhana rabbiyal a'la atau wirid-wirid sujud yang lain. Karena di sini disebutkan misla sujudihi, semisal persis sujudnya yang biasanya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya sujud sahwi itu 2 kali. Karena di sini disebutkan sajadah, beliau sujud. Ini yang pertama. Tsumma rafa'a, kemudian bangkit. Tsumma sajadah, kemudian sujud. Yang kedua. Tsumma rafa'a, kemudian bangkit. Nah, berarti sujudnya 2 kali. Maka tata caranya sama dengan tata cara ketika kita sujud dan duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar sujud, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar duduk, rabbighfirli rabbighfirli. Allahu Akbar sujud, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar duduk, rabbighfirli rabbighfirli. Rabbighfirli cuma di tengah ya, bukan 2 kali. Mohon maaf nih. Karena sebagaimana biasanya rabbighfirlinya juga cuma di tengah saja. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran juga bahwa Rasulullah di tengah-tengah salat ini beliau bertanya, "Asadaqa bil yadain?" Apakah benar perkataan bil yadain ini? Ini salatnya belum selesai, Pak. Tapi Rasulullah ditegur, salatnya kurang. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, "Apa benar salat saya kurang?"
ini baru sholat 2 rakaat, padahal sholatnya harusnya 4, ternyata ditegur. Maka beliau bertanya. Nah, ini menunjukkan bahwa dialog di dalam sholat ketika sangat diperlukan tidak masalah, tidak membatalkan sholat kita. Misalnya imamnya dari berdiri langsung sujud, semestinya dia rukuk. Nah, kita mengatakan subhanallah, imamnya tidak paham. Kalau tidak paham, sudah disubhanallah sampai 3 kali misalnya, boleh kita mengatakan Anda belum rukuk, terpaksa ngomong. Ini suara saya bisa terdengar jelas tidak ini? Bagi telinga saya kok tidak jelas. Nah, bagi telinga panjenengan jelas ngomong itu. Bukan karena anak saja, ya, tapi kayaknya suaranya terlalu nyaring apa gimana. Jadi telinga saya ini nggak nyaman, Pak. Kalau dengar kan? Nah, panjenengan nyaman apa betul? Nyaman. Memang susah Pak ngatur apa itu mic di masjid, susah, gampang susah, gampang susah. Dan seperti ini suara yang kurang nyaman bagi saya, ngomongnya jadi nggak nyaman. Kalau suaranya nyaman, ngomongnya jadi juga terasa nyaman. Baik, bismillah, nggak apa-apa. Hadis 78. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shallata salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama tatkala beliau salam qila lahu, ditanyakan, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, ahadatsa fi sholati syai', apakah terjadi di dalam salat sesuatu? Qala, beliau mengatakan, wa ma dzaka, apa sih yang terjadi? Qalu, mereka mengatakan, shallaita kadza, Anda salat seperti ini. Qala fasana rijlaihi, beliau membalik kedua kakinya, wastaqbalal qiblah, menghadap ke arah kiblat, fasajada sajdaini, lalu beliau sujud 2 kali, thumma sallam, lalu salam. Thumma aqbala alaina wajhi, kemudian menghadap kepada kami, kepada dengan wajahnya, faqala, mengatakan, innahu, sesungguhnya, law hadatsa, kalau terjadi fi sholati, di dalam salat, syai'un, sesuatu, ambatukum bih, saya akan mengabari kalian dengannya. Walakin akan tapi innama ana basyarun, tiada lain saya hanya manusia biasa, angsa kama tansawna, saya lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu, kalau saya lupa, fadzakiruni, ingatkan saya. Wa idza syakka ahadukum, kalau seseorang ragu-ragu fi sholatihi, dalam salatnya, falyataharras shawab, hendaklah menepati yang benar. Falyutim alaihi, kalau dia sempurnakan atasnya. Tsumma yasjud sajdatain, lalu dia sujud 2 kali sujud. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat tapi salatnya salah. Nah, salahnya di sini tidak disebutkan apa salahnya. Tetapi salahnya tidak sama dengan salah yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sholat 4 rakaat dilakukan 2 rakaat, sehingga beliau nambah lagi 2 rakaat. Kalau di sini beliau setelah salam, lalu beliau membalikkan tubuhnya menghadap ke arah kiblat, lalu langsung sujud, tidak menambahi rakaat lagi. Berarti salahnya bukan di kekurangan rakaat. Bisa jadi salahnya adalah kurang tahiyat awal. Mestinya ada tahiyat awal, tapi tidak pakai tahiyat awal. Nah, ini boleh langsung diganti dengan sujud 2 kali. Kemudian di sini disebutkan setelah sujud 2 kali, tsumma sallam, lalu salam. Berarti sujud sahwi itu ditutup dengan salam. Maka kalau kita sudah selesai sholat, kemudian diingatkan oleh jemaah, Pak, tadi itu belum tahiyat awal. Nah, maka kita balik menghadap ke arah kiblat, kemudian sujud 2 kali, tutup dengan salam. Apa? Cara yang membalikkan badan terus diketuk kamu, apa perlu takbir untuk suatu kali? Ya, takbirnya seperti yang disebutkan dalam hadis pertama tadi. Untuk sujud takbir, untuk duduk takbir, untuk sujud takbir, untuk duduk takbir, dan salam. Seperti biasanya. Generasi dia. Kalau takbir itu apa langsung duduk, langsung sujud apa
langsung sujud dulu apa takbir dulu? Takbir dilakukan pada saat kita bergerak. Allahu Akbar. Sama dengan rukuk, diucapkan ketika kita bergerak. Allahu Akbar. Sama dengan berdiri, diucapkan ketika kita bergerak. Allahu Akbar. Jadi bareng. Pas bergerak takbir, pas bergerak takbir, gitu. Sama dengan hadis yang sebelum-sebelumnya dulu. Jadi bukan sujud dulu kemudian takbir, bukan, ya. Tapi bareng. Allahu Akbar. Tidak pakai sedekap, langsung sujud. Hanya menghadap ke arah kiblat. Wastaqbalal kiblah. Jadi tidak ada berdiri. Di sini tidak disebutkan berdiri, cuma sana rijlain, membalikkan kaki saja. Jadi asalnya kan menghadap ke arah jamaah. Nah, diberitahu Quran, balikkan kaki ke arah kiblat. Habis itu kemudian sujud. Tidak seperti itu imam, tapi takbir untuk sujud. Kalau takbir imam kan angkat tangan, tapi untuk sujud tidak ada angkat tangan. Makanya hadis sebelumnya mengatakan apa? Mithla sujudihi, semisal persis sujudnya. Bagaimana Anda sujud, itulah sujud saya. Kok nggak pakai berdiri? Memang sujud nggak ada berdiri. Kok nggak pakai angkat tangan? Memang sujud nggak ada angkat tangan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan setelah beliau salam, beliau ceramah menghadap ke arah jamaah. Kalau terjadi sesuatu dalam sholat, saya akan kasih tahu, nggak akan diam-diam. Jadi misalnya biasanya ada tahiyat awal sama tahiyat akhir. Tiba-tiba tahiyatnya cuma 1 kali, itu pasti saya lupa kalau saya nggak kasih tahu. Kalau ada perubahan sholat, saya pasti kasih tahu. Kenapa? Kewajiban Rasulullah menyampaikan dakwah dari Allah secara sempurna. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalau semalam niatnya sudah kami bikin niat, dalam tadi niatnya bikin, tapi lupa berkata salah. Itu apa nambah atau? Ya. Seseorang sholat witir mestinya 3 rakaat, tetapi baru 2 rakaat kemudian salam, ya. Tinggal nambah 1 lagi. Karena sholat witir boleh dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama, sholat witir langsung 3. Cara yang kedua, sholat witir 2 tambah 1. Nah, sehingga kalau kita lupa baru 2 salam, maka silakan tambah 1 lagi. Itu sudah sah. Tidak usah apa? Sujud sahwi. Enggak apa-apa. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan sujud sahwi itu hanya 3 sebabnya: kurang, tambah, atau ragu-ragu. Kalau tidak ada kekurangan, tidak ada penambahan, tidak ada ragu-ragu, maka tidak ada sujud sahwi. Contoh, saya sujud baru 1 kali, kemudian saya bangkit, ditegur oleh jemaah, subhanallah, saya langsung ingat, oh iya, sujudnya baru 1, maka saya sujud lagi. Nah, berarti di sini tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tidak ada ragu-ragu. Maka nanti setelah salam tidak ada sujud sahwi. Sebelum salam tidak ada sujud sahwi. Atau misalnya saya dari rakaat yang kedua mestinya duduk tahiyat tapi langsung berdiri. Kemudian ditegur jemaah, subhanallah, saya langsung duduk tahiyat, teringat. Maka nanti sebelum salam tidak ada sujud sahwi. Kenapa? Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tidak ada keraguan-raguan jumlah rakaat. Sebabnya 3. Sudah sampai. Dan hukumnya sunnah, tidak wajib. Baik, kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau saya lupa maka tolong saya diingatkan. Jadi tugasnya jamaah itu adalah mengingatkan kalau imamnya lupa, tidak boleh diam. Imamnya misalnya sholatnya cuma 3 rakaat padahal sholat isya,
tidak boleh diam. Kalau diam bagaimana? Padahal tahu batal semua sholatnya. Sampai rumah benar bisik-bisik. Tadi sholatnya cuma 3 rakaat. Oh, pengen malah ditepurtingan. Nah, batal sholatnya semuanya. Harus diulang semuanya. Karena apa? Sholat isya 3 rakaat itu tidak disyariatkan. Kemudian dari sini juga diketahui bahwa Rasulullah itu bisa lupa karena beliau adalah manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum. Tiada lain, saya itu hanyalah manusia seperti kalian. Jadi sama dengan kita. Kita bisa lupa, Nabi Muhammad SAW bisa lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa. Saya akan bacakan Quran pada kamu, tidak akan kamu lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki kamu lupa, maka kamu juga akan lupa. Maka Rasulullah bisa lupa. Kemudian dalam hadis ini disebutkan kalau seseorang itu ragu-ragu, maka falyataharras shawab, hendaklah dia menepati yang benar. Menepati yang benar itu maksudnya berpikir mana yang benar, 3 atau 4. Ragu-ragu tuh kan? Ini sudah 3 atau sudah 4. Nah, dipikir mana yang benar, 3 atau 4. Kalau blank total, maka silahkan dipilih yang paling sedikit, yaitu pilih 3. Ragu-ragu apakah 1 atau 2. Dipikir mana yang benar, 1 atau 2. Kalau blank total, maka dipilih yang sedikit. Jadi ini falyataharras shawab, memilih yang benar. Ini ketika kita tidak blank. Ingat-ingat. Oh iya, tadi rakaat pertama sudah al-lail, rakaat yang kedua sudah al-duha. Oh, berarti sudah 2 rakaat. Dan kalau blank, waktu berlupa saya, ini 1 atau 2 ini, nggak ingat saya. Nah, tadi surat apa? Kelingan. Nah, dalam kondisi seperti itu, pakai jumlah yang paling sedikit. Ini hadisnya. Idza syakka ahadukum, kalau seseorang ragu-ragu dalam sholat, tidak tahu sama sekali 2 atau 3, maka hendaklah ragu-ragunya dibuang. Hendaklah dia memilih yang yakin. Yang yakin yaitu yang sedikit. Karena kalau kita ragu-ragu 1 apa 2, itu yang 1 ini yang yakin, yang 2 ini yang ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu 2 apa 3, berarti 2 ini yang yakin, 3 ini yang ragu-ragu. Jelas sih? Nah, setelah itu ditambah. Kalau baru 2, nah berarti tambah 1 lagi untuk maghrib. Kalau baru 3, berarti tambah 1 lagi untuk isya. Itulah makna falyutim ma'alih, dia sempurnakan di atas apa yang dia pilih tadi. Kemudian dalam riwayat Bukhari, falyutim ma'alalu, hendaklah dia sempurnakan, thumma yusallim, kemudian salam, thumma yasjud, kemudian sujud. Jadi salam baru sujud sahwi. Tetapi boleh juga dibalik, sujud sahwi dulu baru kemudian salam. Karena ada 2 hadis. Kalau mazhab Syafi'i pilih sujud dulu baru salam. Mazhab yang lain memilih salam dulu baru sujud. Ini dalilnya yusallim, salam dulu baru kemudian sujud. Tapi sudah saya jelaskan tadi, namanya sujud sahwi ditutup dengan salam. Sehingga kalau kita salam dulu lalu sujud sahwi, maka ditutup lagi dengan salam. Salamnya 2 kali. Jelas ya? Jadi tidak hanya sujud saja, sujud ditutup dengan salam, maka salamnya malah 2 kali. Karena itu paling gampang yang mazhab Syafi'i, sujud dulu, kalau sudah sujud kemudian salam, maka salamnya seperti biasa, tidak perlu 2 kali. Kemudian wali muslimin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatai sahwi, beliau sujud sahwi ba'da salam, setelah salam, wal kalam, dan juga setelah bicara. Bicara tadi, bicara bertanya tadi, benar enggak Quran? Nah, beliau bertanya kepada para sahabat. Udah ngobrol, kemudian nambah
2 sujud, tidak apa-apa karena terpaksa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa fungsinya dari sujud sahwi? Fungsinya Rasulullah mengatakan syafa'na lahu salatahu. Seandainya salatnya itu ternyata isyaknya ternyata betul-betul 3, maka kalau dia menambah dengan sujud sahwi seolah-olah jadi 4, karena sujud sahwi senilai dengan 1 rakaat. Wa in kana itmaman bi arba'in kana targhiman lisyaitan. Oh, mohon maaf, salah saya. Seandainya seseorang ragu-ragu apakah sholat isya ini sudah 3 atau 4, dia hanya pilih 3. Ternyata Allah tahu di atas langit sholat itu sudah 4. Kita tambah 1 berarti malah jadi 5. Nah, maka kalau kita tambah sujud sahwi ini jadi 6. Maka genap juga, sebagaimana sholat isya memang jumlahnya genap. Tapi seandainya betul memang bahwasanya kita sholatnya baru 3, kemudian kita tambah 1, malah pas genap isyanya 4, sehingga setan jadi sengsara karena pengen bikin sholat kita rusak, nggak berhasil. Sholat kita ternyata betul-betul 4. Bab sujud tilawah. Bab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah dibagi 3. Yang pertama, ayat yang menyuruh kita untuk sujud. Contohnya surat Iqra, surat Al-Alaq. Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Nah, diperintahkan sujud, kita sujud. Sebab yang kedua adalah ketika Allah memuji orang-orang yang melakukan sujud. Misalnya surat Al-Isra ayat 108, 109, wa yakhiruna lil alqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Ini memuji orang-orang yang sujud, maka kita juga sujud. Yang ketiga, apabila Allah mencela orang-orang yang tidak mau sujud, maka kita sujud. Seperti pada surat Al-Insyiqaq ayat 21, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ini Allah mencela. Maka sebabnya 3. 1, perintah sujud. 2, pujian bagi orang sujud. 3, celaan bagi orang yang tidak mau sujud. Sama dengan sujud sahwi, sebabnya 3. 1, ketika ada kekurangan. 2, ketika ada penambahan. 3, ketika ada keraguan jumlah rakaat. Sebabnya sama-sama 3. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalilnya. 79, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala qara'tu, saya baca ala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm, surat An-Najm, falam yasjud fiha, maka beliau tidak sujud padanya. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah biasanya Nabi kalau baca surat An-Najm sujud tilawah, tapi suatu hari saya bacakan beliau tidak sujud tilawah. Kenapa beliau tidak sujud tilawah? Karena yang baca juga tidak sujud tilawah. Jadi ringkasnya, orang yang mendengar itu mengikuti yang membaca. Kalau yang membaca sujud, maka yang mendengar juga ikut sujud. Sujud dalam surat An-Najm, apa isinya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa surat An-Najm? Fasjudu lillahi wa'budu. Ini surat An-Najm ayat terakhir. Fasjudu lillahi, sujudlah kepada Allah, wa'budu, ibadahlah kepada Allah. Ini perintah. Nah, maka surat An-Najm ini termasuk sebab yang pertama, yaitu diperintahkan untuk sujud. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa sujud sahwi, sujud tilawah disunahkan untuk surat-surat yang pendek. An-Najm kan termasuk surat-surat yang pendek. Al-Alaq termasuk surat-surat yang pendek. Al-Insyiqaq termasuk surat-surat yang pendek. Ini semuanya ada sujud tilawahnya. Karena sebagian ulama berpendapat sujud tilawah tidak ada pada surat-surat pendek. Nah, itu pendapat tidak benar. Pendapat ini mengacu kepada satu hadis, tetapi hadisnya dhaif. Diriwayatkan Abu Dawud bahwa Nabi tidak sujud pada
surat-surat pendek, tapi karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Baik, sebelum masuk sholat sunnah, barangkali ada pembahasan. Kemudian bab salawatin nafilah, bab salat-salat sunnah. Hadis 80 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu saya hafal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin, 10 rakaat sunnah. Pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Kedua 2 rakaat setelah zuhur. Ketiga 2 rakaat setelah maghrib tapi dilakukan di rumah beliau. Yang keempat 2 rakaat setelah isya tapi dilakukan di rumah beliau. Yang kelima 2 rakaat sebelum subuh. Ini pun juga dilakukan di rumah beliau, tapi tidak disebutkan karena sudah paham semua orang yang namanya sholat sunnah sebelum sholat fardu bagi imam pasti dilakukan di rumah. Karena Rasulullah begitu masuk masjid itu langsung qomat. Nah, sehingga sholat sunnahnya berarti di rumah. Ibnu Umar ini termasuk kerabat Nabi SAW dari sisi istri beliau. Rasulullah punya istri namanya Hafsah. Hafsah punya adik namanya Ibnu Umar. Nah, maka kalau Ibnu Umar mengetahui sholat Nabi yang ada di dalam rumah, sangat wajar. Bisa jadi Ibnu Umar ini pas main ke rumahnya mbaknya Hafsah, kemudian Rasulullah pas berada di situ, sehingga dia mengatakan hafidhu, saya hafal Nabi itu dalam satu hari sholat sunnah 10 rakaat ya. Yang pertama sebelum zuhur saya lihat di rumah. Yang kedua setelah zuhur, ini tidak disebutkan di mana, maka bisa di rumah, bisa di masjid. Yang ketiga setelah maghrib, ini disebutkan di rumah, berarti tidak pernah di masjid. Yang keempat setelah isya, ini disebutkan di rumah, juga berarti tidak pernah di masjid. Yang kelima sebelum subuh, ini pasti di rumah beliau. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahumma wa rak'ataini, dan 2 rakaat ba'da Jumat, setelah Jumat, fi baitihi, ini juga di rumah beliau. Wali muslimin kana adalah idza tala al-fajr, kalau sudah terbit fajar, la yusalli, beliau tidak salat illa rak'ataini khafifatain, kecuali 2 rakaat yang ringan. Inilah salat-salat sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihafal oleh Ibnu Umar. Lah yang tidak dihafal ada enggak? Ada. Nih, saya tampilkan yang tidak dihafal oleh Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati seseorang shalla qabla al-asri arba'an, yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ini hadis riwayat Ibnu Umar. Dia mendengar Nabi mengatakan begitu, tapi dia tidak pernah melihat Nabi melakukannya. Ini juga wajar, karena sebelum asar itu adalah siang hari, waktu orang tidur. Maka tidak mungkin Ibnu Umar mengganggu rumah Rasulullah SAW, sehingga dia tidak pernah melihat Nabi SAW melakukannya. Sangat-sangat wajar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, barangkali ada pembahasan, dipersilakan. Diri tegak itu kan tidak duduk lagi. Iya. Itu terus tapi ada makmum yang ada paham gitu, subhanallah terus. Ketika makmum tidak paham, semestinya ikut imam untuk berdiri, karena imamnya sudah terlanjur sempurna lupa tahiyat awal, maka imamnya ngasih kode kepada jamaah. Berdiri semua.
Nah kalau sudah dikasih kode gini nggak paham, ya sudah, mereka nanti akan sholatnya semaunya sendiri. Nah nanti dipahamkan setelah selesai sholat. Ini Mughirah sahabat Nabi pernah mengalami. Dia sholat 4 rakaat lupa tahiyat awal, sudah terlanjur berdiri, sehingga para jamaah tasbih. Maka dia mengatakan subhanallah, seolah-olah beliau mengatakan kamu itu yang harus mengikuti saya, jangan saya mengikuti tasbihan kamu. Akhirnya mereka berdiri semua. Jadi dijelaskan setelah sholat tadi karena terpaksa.